Maryam melihat Al-Masih yang tampan. Wajahnya tidak kemerah-merahan dan rambutnya tidak keriting seperti anak-anak yang lahir di saat itu, tetapi ia berkulit lembut dan putih. Anak itu diselimuti dengan kesucian dan kasih sayang. Anak itu berbicara kepada Maryam agar ia menghilangkan kesedihannya dan meminta padanya agar menggoyangkan batang-batang pohon kurma supaya jatuh darinya sebagian buahnya yang lazat. Dan Maryam dapat memakan dan meminum darinya sehingga hatinya pun penuh dengan kedamaian serta kegembiraan dan tidak berpikir tentang sesuatu pun. Jika Maryam melihat atau menemui manusia, maka hendaklah ia berkata kepada mereka bahwa ia bernazar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa dan tidak berbicara kepada seseorang pun. Maryam melihat Al-Masih dengan penuh kecintaan. Anak itu baru dilahirkan beberapa saat, tetapi ia langsung memikul tanggung jawab ibunya di atas pundaknya. Selanjutnya ia akan memikul penderitaan orang-orang fakir. Maryam melihat bahwa wajah anak itu menyiratkan tanda yang sangat aneh, yaitu tanda yang mengisyaratkan bahwa ia datang ke dunia bukan untuk mengambil darinya sesuatu, tetapi untuk memberinya segala sesuatu. Maryam mengulurkan tangannya ke pohon kurma yang besar. Belum lama ia menyentuh batangnya hingga jatuhlah darinya buah kurma yang masih muda dan lezat. Maryam makan dan minum, dan kemudian ia memangku anaknya dengan penuh kasih sayang. Saat itu Maryam merasakan keguncangan yang hebat. Silih berganti ketenangan dan kegelisahan menghampirinya. Segala pikirannya tertuju pada satu hal, yaitu Isa. Ia bertanya-tanya dalam dirinya, bagaimana orang-orang Yahudi akan menyambutnya, apa yang akan mereka katakan tentangnya, apa yang akan mereka katakan terhadap Maryam. Apakah para pendeta dan para pembesar Yahudi percaya bahwa Maryam melahirkan seorang anak tanpa disentuh oleh seseorang pun? Bukankah mereka terbiasa hidup dengan suasana pencurian dan penipuan? Apakah seseorang di antara mereka akan percaya padahal ia jauh dari langit bahwa langit telah memberinya seseorang anak? Akhirnya masa pengasingan Maryam telah berakhir dan Maryam harus kembali ke kaumnya. Maryam kembali dan waktu menunjukkan asyar pasar besar yang terletak di jalan yang dilalui Maryam menuju masjid dipenuhi dengan manusia. Mereka sibuk dengan jual beli. Mereka duduk berbincang-bincang sambil minum anggur. Belum lama, Maryam melewati pasar itu sehingga manusia melihatnya membawa seorang anak kecil. Yang di dekapnya salah seorang bertanya, bukankah ini Maryam yang masih perawan lalu? Anak siapa yang dibawanya itu? Seorang yang mabuk berkata, itu adalah anaknya. Mari kita dengar cerita apa yang akan disampaikannya. Akhirnya orang-orang Yahudi mulai mengepung dengan berbagai macam pertanyaan. Anak siapa ini wahai Maryam? Mengapa engkau tidak mengembalikannya? Apakah itu memang anakmu? Bagaimana engkau datang dengan membawa seorang anak sedangkan engkau adalah gadis yang masih perawan?